Majapahit masyhur lantaran menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada masa kejayaannya, nama kerajaan yang didirikan Raden Wijaya tahun 1293 Masehi ini konon terinspirasi berawal dari buah maja. Berdirinya Majapahit tak terlepas dari pemberontakan Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang yang dari Madiun pada 1292 Masehi. Keturunan Kertajaya, Raja Kadiri itu membunuh Raja Singosari Kertanegara, lalu mendirikan kembali kerajaan Kadiri. Sedangkan menantu Kartanegara, Raden Wijaya, berhasil kabur. Raden Wijaya menyelamatkan diri, minta perlindungan ke Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang berada di Madura. Arya Wiraraja ini politikus ulung, dia pejabat teras di Singosari. Tapi ada beda pandangan dengan Kartanegara sehingga dimutasi ke Sumenep menjadi Adipati. Atas lobi-lobi politik Arya Wiraraja, lanjut Iwan Jayakatwang mau menerima Raden Wijaya di kerajaan Kediri. Raden Wijaya pun mendapat hak penggunaan tanah dari Jayakatwang. Ia memilih wilayah Tarik yang berada di Sidoarjo yang menjadi tempatnya membangun kekuatan secara diam-diam. Menurut Iwan, kala itu hutan Tarik masih lebat dan angker, namun letaknya strategis karena dekat dengan pelabuhan Canggu, sekarang di desa Canggu, kecamatan Jetis, Mojokerto, yang dibangun pada era Raja Singosari, Wisnuwardana. Garis keturunan itu membuat pengelola pelabuhan Canggu masih loyal dengan Raden Wijaya. Dan tempat itu dinamakan Majapahit karena di hutan itu banyak ditemukan pohon maja yang buahnya rasanya pahit. Itu bagian dari toponim, ilmu tentang asal-usul nama tempat yang memakai nama pohon untuk menamai sebuah tempat. Sumber sejarah Iwan siapa yang mencetus nama Majapahit di hutan Tarik saat pasukan Tartar dari Kekaisaran Mongol menginvasi Jawa. Raden Wijaya memanfaatkannya untuk menghabisi Jakatwang. Setelahnya ia mendirikan kerajaan Majapahit tahun 1293 Masehi. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Wicaksono Dwinugroho menjelaskan hingga kini belum ditemukan bukti sejarah tentang alasan kerajaan yang didirikan Raden Wijaya diberi nama Majapahit. Kisah nama Majapahit terinspirasi buah maja yang rasanya pahit saat Raden Wijaya membuka hutan Terik. Menurutnya hanya mengadopsi dari naskah sastra kuno Kidung Harsawijaya mengisahkan runtuhnya Singosari dari berdirinya Majapahit, dan naskah sastra Pararaton. Seperti diketahui, tingkat kesahihan dua kitab sastra itu di bawah Prasasti dan Nagara Kertagama. Lokasi hutan Terik sendiri, kata Wicaksono, sampai saat ini masih menjadi perdebatan berdasarkan peta buatan Belanda tahun 1800-an. Terik sebutan untuk hutan ada beberapa terik di Jatim seperti Terik Japan, Terik Surabaya, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan hutan Terik tempat Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit adalah Trowulan, Mojokerto, karena Trowulan merupakan kota Raja Majapahit, Wilwatiktapura. Namun masih nihil bukti sejarah membuat Wicaksono belum berani menyimpulkan lokasi hutan Terik. Terkait proses Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, Wicaksono mempunyai pendapat sendiri. Menurutnya suami Gayatri itu mengabdi kepada Jayakatwang dan kerajaan Kadiri atas saran Arya Wiraraja. Atas izin Jakatwang, ia membuka hutan Terik untuk memantau kedatangan pasukan Tartar dari Kekaisaran Mongol pada tahun 1293 Masehi. Kala itu Kekaisaran Mongol dipimpin Kubilai Khan, pendiri dinasti Yuan tahun 1279 sampai 1294 Masehi. Kedatangan pasukan Tartar lantas dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menumpas
tugas Jakatwang, padahal misi tentara Mongol itu menghabisi Raja Singosari, Kartanegara. Tumbangnya Jakatwang membuat Raden Wijaya bisa melanjutkan kekuasaan leluhurnya dengan mendirikan kerajaan Majapahit. Mungkin setelah tahu Kartanegara wafat, pasukan Tartar menyerang penguasa penggantinya, Jakatwang. Setelah Jakatwang berhasil dibunuh, sudah mereka pulang. Mungkin Raden Wijaya berdiplomasi dengan pasukan Tartar, siap berkolaborasi dengan Mongol. Logikanya awal-awal pasukan Raden Wijaya tidak banyak, siap berada di bawah dinasti Yuan.